Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang vitamin. Apa saja yang akan kita bahas pada slide kali ini? Apa itu vitamin? Jadi, diharapkan kalian akan paham bagaimana apa vitamin itu, klasifikasinya seperti apa, sifat-sifatnya apa saja, kenapa manusia perlu vitamin, berapa dosisnya, bagaimana kalau kelebihan vitamin, bagaimana cara memanfaatkan vitamin dalam tubuh. Yang pertama, pengertian vitamin. Asal mula vitamin ini merupakan, kalau diartikan, itu adalah suatu amina vital, suatu senyawa yang menyerupai senyawa amina. Dalam arti lebih lanjutnya, definisinya adalah suatu mikronutrien berupa molekul organik yang esensial untuk kesehatan dan pertumbuhan. Salah satu fungsinya sebagai kofaktor non-protein atau kita sebut dengan koenzim bagi enzim atau terlibat dalam proses penting lainnya. Nah, jadi vitamin ini merupakan komponen organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Jadi bukan dalam jumlah yang banyak. Jadi namanya mikronutrien karena nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Beda dengan protein, karbohidrat, lipid itu adalah makronutrien karena kita perlu dalam jumlah yang besar. Nah, vitamin ini berperan penting dalam fungsi-fungsi tubuh seperti pertumbuhan, pertahanan tubuh, dan metabolisme. Nah, vitamin ini tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus didapatkan dari suplemen dan asupan yang cukup dalam makanan sehari-hari. Berbeda dengan protein yang dapat disintesis oleh tubuh melalui asam nukleat yang dilanjutkan dengan asam amino dan dari asam amino nanti terbentuklah protein. Kalau vitamin ini kita dapat sintesis sendiri dalam tubuh. Dan vitamin merupakan kofaktor dalam reaksi kimia yang kita sebut dengan koenzim yang dikatalisasi oleh enzim. Jadi untuk mengingat pertemuan sebelumnya, koenzim ini sifatnya membantu kinerja enzim, sedangkan enzim tersebut adalah suatu protein yang berperan dalam mengkatalisis reaksi dalam tubuh, yang berperan dalam melakukan metabolisme tubuh. Nah, klasifikasi vitamin ini dibagi menjadi dua kelas secara besar, yaitu vitamin yang larut air dan vitamin yang larut dalam lemak. Di slide ini saya rangkumkan perbedaan dan apa saja yang termasuk dalam vitamin larut air dan larut lemak. Yang pertama, vitamin larut air itu terdiri dari vitamin B dan C. Itu adalah vitamin yang dapat larut dalam air. Sedangkan yang vitamin dapat larut dalam yang larut lemak adalah vitamin A, D, E, K, AD. Nah, strukturnya, sifatnya, karena strukturnya memiliki gugus OH dan COH sehingga gugusnya polar. Karena bersifat polar, maka bisa larut dalam air. Sedangkan struktur dari vitamin yang larut lemak adalah struktur dasarnya yaitu isoprena. Jadi vitamin ini merupakan turunan dari isoprena. Karena isoprena sifatnya nonpolar, sehingga vitamin ini tidak dapat larut air, tapi larut dalam lemak. Nah, untuk vitamin yang larut air tidak dapat disimpan dalam tubuh. Jadi sekali kita mengkonsumsi dan beberapa jam kemudian itu nanti akan terjadi proses ekskresi yang melalui urin pembuangannya. Sedangkan vitamin larut lemak ini dapat disimpan dalam tubuh. Nah, karena vitamin larut lemak ini dapat disimpan dalam tubuh, kalau dalam dosis yang berlebih maka sifatnya beracun, toksik jika banyak. Nah, itu. Kemudian vitamin larut air ini mudah rusak oleh oksigen, panas, dan sinar UV dan berperan sebagai koenzim. Sedangkan vitamin yang larut lemak bukan sebagai koenzim. Vitamin. Yang pertama dijelaskan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin ini tidak terdapat di semua jaringan. Terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan vitamin ini memiliki beberapa bentuk. Jadi ada bentuk prekursornya sebelum menjadi bentuk vitamin. Jadi bentuk prekursor atau yang kita namakan provitamin.
Dan vitamin ini adalah vitamin yang menyusun struktur jaringan tubuh. Misalkan contohnya vitamin E. Nah, itu berpengaruh dengan jaringan kulit. Nah, vitamin D berarti dengan apa? Dengan tulang. Nah, menyusun struktur jaringan tubuh tadi contohnya seperti itu. Diserap bersama lemak, disimpan bersama lemak dalam tubuh, dan diekskresinya melalui feses. Kalau berlebih, proses ekskresinya, proses pengeluarannya melalui feses ini. Sedangkan kalau yang vitamin larut air, proses pengeluarannya melalui urin. Kurang stabil jika dibandingkan vitamin B, dapat dipengaruhi oleh cahaya dan oksigen. Itu ya. Jadi yang kedua yaitu sifat vitamin yang larut dalam air. Nah, untuk vitamin yang larut dalam air ini tidak hanya tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen, tapi ada beberapa unsur yang lainnya. Dan vitamin ini tidak memiliki provitamin atau tidak memiliki bentuk prekursor, hanya satu bentuk. Dan terdapat di semua jaringan sebagai prekursor enzim-enzim, artinya sebagai asal mulanya sebagai koenzim, diserap dengan proses difusi biasa, proses penyerapan biasa, tidak disimpan dalam tubuh, pengekskresiannya melalui urin. Ada proses penggabungan dengan kilomikron, membentuk lipoprotein, baru diserap dulu ke sistem limfatik, sehingga bisa ditransportasikan ke melalui saluran darah. Ke adalah tiamin. Nah, ini. Tiamin ini bekerja sebagai koenzim. Namanya, kalau sebagai koenzim dinamakan tiamin pirofosfat atau TPP. Fungsinya sebagai dekarboksilasi asam alfa keto di sini. Enzim yang memiliki yang perlu vitamin ini adalah yang dibantu oleh tiamin adalah asam alfa keto dekarboksilase, asam alfa keto oksidase, transketolase, dan fosfoketolase. Dan ini adalah struktur dari tiamin. Nah, ini metabolisme tiamin. Jadi tiamin diabsorpsi dalam usus, baru kemudian dalam jumlah terbatas disimpan di hati, ginjal, jantung, otot, dan otak. Bila terlalu banyak, kelebihannya dibuang melalui air kemih. Tapi prosesnya ini cepat untuk vitamin D ini. Defisiensinya, kalau kita kekurangan tiamin, akan menyebabkan penyakit beri-beri. Nah, penyakit beri-beri ini apa? Kerusakan saraf, paralisis, atau terjadi apa namanya dia? Paralisis itu tidak bisa bergerak. Jadi tubuh itu menjadi kaku. Nah, itu tadi. Sehingga terjadi penurunan nafsu makan dan berat badan. Dan yang paling akut itu terjadi gagal jantung. Nah, kebutuhannya sedikit sekali, cukup 2 mg per hari. Nah, sumber tiamin ini bisa kita peroleh dari hati, susu, sereal, ragi, dan bekatul. Oke. Untuk vitamin B yang kedua adalah vitamin B2, nama lainnya riboflavin. Asal mulanya berasal dari nama Yunani yaitu flavus, artinya kuning atau warna yang teroksidasi. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena senyawa ini berwarna kuning. Strukturnya adalah diribitol terikat pada cincin isoalopsasin. Jadi koenzimnya ini biasanya berupa flavin adenin dinukleotida, flavin mononukleotida. Ini berupa koenzim. Fungsi dari riboflavin ini sebagai transport elektron. Enzim yang dibantu oleh riboflavin ini adalah suksinat dehidrogenase dan santin oksidase. Secara fungsionalnya, ikatan yang terjadi adalah terikat secara non-kovalen dan dapat mengandung besi atau molybdenum. Nah, metabolisme vitamin B2 ini diabsorpsi dalam usus. Selama absorpsi terjadi fosforilasi yang akan terganggu bila ada gangguan gastrointestinal. Nah, proses penyimpanannya disimpan dalam hati, ginjal, liem, dan otot dalam jumlah yang terbatas.
proses pengeluarannya pasti melewati urin untuk yang vitamin B karena vitamin larut air. Nah, ini strukturnya riboflavin. Nah, apa yang terjadi kalau kita kekurangan vitamin B2 ini? Yang terjadi adalah kulit kering, dermatitis, peradangan, dan katarak. Ini kebutuhannya 1,7 mg per hari. Sumbernya adalah hati, daging sapi, ayam, telur, susu, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Jadi vitamin B2 ini kita bisa memperoleh dari kacang-kacangan dan sayuran hijau. Yang ketiga adalah niacin atau asam nikotinat. Nah, vitamin B3 dalam bentuk koenzim dia terkonjugasi, dia terikat dengan adenin di nukleotida sehingga bernama nikotinamida adenin di nukleotida dan NAD fosfat. Fungsinya sebagai membantu proses reaksi oksidasi reduksi dalam tubuh. Enzim yang dibantu oleh koenzim ini adalah etanol dehidrogenase dan laktat dehidrogenase. Ini dia kadang bekerja sama dengan FAD. Ini strukturnya dari niacin atau asam nikotinat. Ada gugus COOH, di sini ada cincin pirimidinnya. Nah, kalau kita kekurangan vitamin B3, maka yang terjadi adalah menyebabkan pellagra atau kulit kasar, pegal-pegal, penurunan nafsu makan, tenggorokan kering, diare, degenerasi mental, penyebab penyakit lidah hitam pada anjing. Ini kebutuhannya lebih besar daripada kebutuhan B1, vitamin B1 dan vitamin B2, yaitu 13 sampai 18 mg per hari. Sumbernya adalah dari daging sapi, ayam, ikan hati. Nah, ini beras merah ini dan susu. Yang kelima adalah asam pantotenat atau B5. Jadi ini asal mula namanya dari nama Yunani juga semuanya. Koenzimnya kalau kita gunakan biasanya koenzim A namanya. Kalau dalam tubuh kita nama dari vitamin B5 ini koenzim A. Ini sangat sering digunakan dalam tubuh ini. Fungsinya sebagai asetilasi, transfer gugus asetil. Jadi biasanya asam koenzim asetil koenzim A. Nah, berarti itu adalah gugus asetil yang terikat dengan koenzim A. Koenzim A itu apa? Asam pantotenat, vitamin B5. Ini adalah strukturnya. Oke, ini perannya sebagai metabolisme energi dan sintesis hormon, kolesterol. Defisiensinya, kalau kita kekurangan vitamin B5, ini akan merasa pegal-pegal, pertumbuhan terhambat, terjadi kram otot dan anemia. Kebutuhannya 10 mg per hari, sebenarnya bisa kita dapatkan dari ikan, daging sapi, hati, telur, dan segar. Kemudian vitamin B6 nama lainnya adalah piridoksin, bentuk lainnya berupa piridoksal dan piridoksamin. Kalau dalam bentuk koenzim kita sebut piridoksal fosfat. Fungsinya untuk transaminasi dan dekarboksilasi rasemisasi. Enzim yang dibantu oleh piridoksin ini adalah glutamat aspartat transaminase dan dekarboksilase sama rasemase. Ini defisiensinya kalau kita kekurangan B6 berarti ada efeknya adalah terjadi dermatitis. Dermatitis ini penyakit kulit ya, gatal-gatal, pegal-pegal, anemia, pertumbuhan terhambat. Bisa dibaca yang ini. Nah, ini yang kedua. Yang selanjutnya adalah vitamin B12 atau nama lainnya kobalamin. Strukturnya terdiri dari 4 cincin pirol dengan ion kobalt di sini. Kalau dalam bentuk koenzimnya disebut dengan metilkobalamin atau cyanokobalamin. Fungsinya transfer gugus metil. Ini strukturnya kobalamin cukup besar ya. Defisiensinya anemia perniciosa. Kebutuhannya 3 mikrogram per hari, sangat sedikit sekali. Ini biotin, tinggal dibaca yang ini. Nah, ini asam folat ini biasanya diperlukan oleh ibu hamil, paling banyak kebutuhannya biasanya
Jadi asam folat ini asal mulanya dari nama folium sama dengan daun. Nama lainnya asam steroil glutamat atau vitamin N. Perannya sintesis basa nukleotida dan sebagai faktor pertumbuhan. Kalau kekurangan asam folat akan terjadi anemia, sel darah merah abnormal. Sumbernya bisa kita peroleh dari bayam. Ini asam lipoat. Ini bisa dibaca, tinggal dibaca saja kalau menurut ini. Inositol, ini perannya mencegah penumpukan lemak dan kolesterol. Nah, ini yang paling terkenal asam askorbat adalah vitamin C. Fungsinya sebagai reaksi hidroksilasi. Perannya sebagai sintesis hidroksiprolin dan hidroksilisin. Ini kebutuhannya 60 mg per hari. Sumbernya intinya yang berasal dari yang kecut-kecut. Nah, itu tadi. Bisa jeruk, stroberi, tomat. Nah, ini vitamin A. Vitamin A ini macam-macamnya ada banyak ya. Vitamin A perannya untuk proses membantu penglihatan, sintesis RNA dan glikoprotein. Metabolisme vitamin A ini adalah yang pertama proses intake, yaitu kita proses apa? Bisa mengkonsumsi wortel atau yang ada vitamin A-nya ini, kemudian diabsorpsi oleh tubuh, terjadi konversi provitamin A menjadi vitamin A. Kalau kelebihan nanti akan terjadi penyimpanan, baru transportasi melalui darah. Kalau kelebihan diekstraksikan melalui feses. Ini vitamin D. Ini kita sudah mulai ke vitamin yang larut lemak ya. Vitamin A, D, E, K, A, D. Itu tadi vitamin larut lemak. Sumbernya ini adalah minyak hati ikan kod kuning telur. Makanya biasanya kalau anak-anak yang masih kecil paling bagus diberikan minyak hati ikan kod. Biasanya dijual di toko-toko atau di apotek ada. Vitamin E ini perannya sebagai antioksidan pada asam lemak. Nah, ini sumbernya dari sayuran juga. Ini vitamin ini lebih banyak hafalan, jadi saya harapkan dari slide ini bisa dibaca, dipahami, dan dihafalkan. Terima kasih atas pertemuan ini. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.